Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sahabat Tribun News dan pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah selalu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat takwa. Sehingga kita sebagai orang yang beriman ingat akan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah nikmatnya, in syakartum. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang dia kufur, tidak mau bersyukur, maka siksa Allah amatlah pedih. Kita berada di bulan Ramadan ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berharap berjumpa dengan Ramadan, tetapi qadarullah, Allah tidak menjumpakan beliau dengan Ramadan. Sedangkan kita yang saat ini berjumpa dengan bulan Ramadan, ini nikmat yang luar biasa. Maka dari itu pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita syukuri nikmat ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya, semoga salam salawat tetap tercurah terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang diutus Allah untuk menunjuki kita dari jalan gelap ke jalan terang. Semoga syafaat beliau sampai kepada keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya. Sahabat Tribun News dan para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, pada saat kita melakukan aktivitas apapun, maka harus kita awali dengan niat. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amalan itu tergantung dari niatnya. Bahkan di dalam agama kita, seseorang yang dia baru memiliki niat baik saja dan belum sempat untuk dilakukan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi punya niat baik kemudian dijalankan. Begitu pula sebaliknya, ketika dia punya niat yang tidak baik, ya, itu sudah mendapatkan keburukan. Apalagi itu dijalankan. Maka karena pentingnya niat dalam setiap kita melakukan amal kebaikan, maka ini menjadi perhatian yang serius bagi kita. Termasuk ketika kita menjalankan ibadah puasa. Karena niat ini menjadi salah satu rukun yang ketika rukun ini tidak kita jalankan, maka puasa kita ya bukan menjadi puasa yang diterima. Itu untuk puasa wajib di bulan Ramadan. Maka sahabat Tribun News dan para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, pentingnya kita melakukan niat seperti itu. Maka ketika kita sudah punya keinginan, ya kita harus luruskan niat kita. Ketika kita berpuasa, ya kita harus berniat. Nah, kapan niat itu kita lakukan? Nah, tatkala sebelum ya masuk waktu subuh. Nah, ini kita harus sudah mengucapkan niat. Nah, biasanya kalau di masyarakat kita itu setelah
sholat tarawih selesai itu biar besok itu tidak lupa niatnya itu, terus dilafalkan bareng-bareng seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita melafalkan niat ketika puasa itu tuh harus disuarakan dengan keras ataukah cukup dengan di hati saja? Maka di sini beberapa ulama itu kan berpendapat yang pada intinya saya sampaikan kembali lagi bahwasanya salah satu di antara rukun kita menjalankan puasa itu adalah dengan niat. Nah, niat itu sebetulnya cukup dilafalkan ataupun diucapkan di dalam hati. Ya, itu seperti itu. Nah, kita cukup saya berniat puasa wajib besok pagi, itu sebenarnya sudah cukup. Nah, tatkala nanti sebagai pembelajaran kok kita tuh jamaah itu biasanya kalau nggak diingatkan itu nggak niat, nggak melafalkan niat Pak, maka ada sebagian saudara-saudara kita itu yang punya pendapat, oh ya sudah nanti setelah sholat kita lafalkan bareng-bareng seperti itu. Nah, sebetulnya jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kembali lagi pada prinsipnya bahwasanya mengucapkan niat sebelum melakukan ibadah puasa ini ya harus kita lakukan. Maka jangan sampai kita itu lupa untuk melafalkan niat. Nah, karena pentingnya niat ini mulai dari sekarang ya, kita juga harus selalu komitmen sebelum kita menjalankan puasa, kita harus melafalkan niat itu di dalam hati kita. Ya, melafalkan niat itu di dalam hati kita. Nah, sebagai pembelajaran bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, misalnya masih butuh ada dituntun dan sebagainya, ya kita ajari, kita tuntun. Nah, setelah itu ya kita dorong supaya mereka itu bisa melakukan lafal pada diri mereka sendiri sebelum melakukan ibadah puasa. Nah, kapan itu? Ya sebelum datangnya waktu subuh tiba. Maka jamaah sekalian, kembali pada tema niat. Niat ini sangat penting sekali. Nah, dengan niat ini fa insyaallah kita nanti akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa selama seharian penuh, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga bisa menjaga emosi kita bisa menjaga omongan kita tidak mudah tersulut emosi, ya, dan kita juga gemar melakukan kebaikan-kebaikan baik untuk diri kita maupun lingkungan kita. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Kita niatkan, saya berniat untuk menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.